secara sinodal sudah diatur oleh sinode. Terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40 dibaca dari ayatnya yang ke-12 hingga 31. Jadi satu perikop. Yesaya 40 dibaca dari ayat 12 hingga 31. Kita akan baca berbalasan dengan pembagian sebagai berikut. Yang usia genap membaca ayat genap, yang usianya ganjil membaca ayat yang ditandai ganjil. Jadi maksudnya ganap ke-60 nari piraburan itu masih dianggap 60. Yang 64 bukan ganap. Jadi kalau 15 sudah genap 15, walaupun selewat 6 bulan tetap dia dihitung 15. Sekali lagi, yang berusia genap, berusia angka genap, membaca ayat yang ditandai angka genap, sedangkan yang ganjil, yang berusia angka ganjil membaca ayat yang ditandai angka ganjil. Dengan perikop Allah di atas semua ayat. Kita mulai yang berusia genap. Siapa yang mengangkat air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jempol, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan daging, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajak Tuhan untuk menjalankan
Orang-orang muda menjadi lemah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua berlari menaik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh macam firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Salam untuk kita semua. Mau dibahagi dulu ya. Anak-anak, remaja, pemuda, salam. Orang tua sampai lansia, salam. Semua, salam. Jadi kelihatannya masih situasi tahun baru, no? Jadi masih gembira dia. Walaupun mungkin ada lotah ini, karena acara demi acara berlangsung. Tidak apa-apa, yang penting firman Tuhan dapat didengar. Bu abi kata duta doa marah itu ini. Lima poda nih. Ya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau uraian firman Allah saat ini diberi judul Allah sumber pengharapan. Coba sama-sama katakan Allah sumber pengharapan. Jadi uraiannya firman ini sama dengan khotbah pada malam akhir tahun. Jadi siapa yang ada beribadah berarti ketemu melesir semua kering. Isai kiri salah akan menyimak, oh kede ini berarti malam akhir tahun. Jadi dia hanya berkisar pada penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang mengalami pergumulan, kehadiran Tuhan yang selalu nyata itu sama dengan hari ini. Tapi biar sama punya mereka lebih pakasuan. Mengurangkan semua ikat kendala. Biasa surah mubabi hari ini kadinga maung perkara ini kik kasihan suruh ke dia subuhi atau su penjara maksudnya bui itu penjara dia bahasa koma kuat kedene mungkin karena bagaimana sehingga terungkap kata-kata seperti itu. Hidup ini bagaikan di penjara yang mungkin merasa tidak bebas dan lain seterusnya. Pihak tercuri ini situasi rumah tangga kan, jadinya adik-adik kurang kebebasan, bukan kurang kebebasan bagaimana, adik-adik mana mau minta mau betul, tapi sulit minta apa dia, apa toh? Tampak barinek dia sehingga harus tepat waktu kupiru sama dia tahit disurari itu tidak sangka-sangka baik itu istri ataupun sebaliknya suami harus tepat waktu. Jadi kalau melakukan hal-hal yang baik lalu seperti itu utek ingat dia ungkapan katalah energi supaya. Tapi kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka wajarlah kalau orang lain akan menegur kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi hidup seperti di penjara juga dialami oleh umat Israel. Ketika mereka berada dalam pembuangan, yaitu
di tanah Babel. Keadaan yang begitu menyiksa sebagai tawanan bangsa Babel membuat umat Israel mempertanyakan tentang kuasa Allah dan membuat mereka terperangkap dalam lingkaran keputusasaan sebab merasa telah ditinggalkan Allah. Jadi sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita merasa mau ini kita diuringnya sebab berdoa kita kami malu di buku masa sujud ini kan ingat maka berah kita sama kehidupan bangsa Israel waktu dibuang ke tanah Babel. Dalam situasi seperti ini, bangsa Israel waktu itu begitu menderita, begitu sengsara, malah mereka menuduh Allah meninggalkan mereka. Maka hadirlah Nabi Yesaya dan bernubuat. Jadi tadi adalah nubuat dari Nabi Yesaya. Jadi dalam pembacaan kita tadi terdiri dari 3 bagian nubuat. Berapa? Ya tidak apa-apa orang tua lagi menjawab supaya iya itu 3. Jadi ada 3 bagian nubuat. Pertama dari ayat 12 hingga 17. Jadi ini kita kupas per ayat. Aduh, nanti sarang 30 sampai 31 ayat kan dibaca. Nyanda digabung-gabung. Makanya hanya terdiri 3 bagian. Sekali lagi bagian pertama 12 sampai 17. Pada ayat 12, Nabi Yesaya menyampaikan kekuasaan Allah atas alam semesta. Selanjutnya ayat 13 sampai 14 menandaskan kepribadian Allah sebagai pribadi yang berkuasa dan sebagai sumber hikmat yang sangat berbeda dengan ilah-ilah lain. Bagian kedua ayat 18 hingga 24. Kembali lagi ke atas. Biasa main pengalaman sekolah, dek siswa maka hafal untuk mengalih tahu deh. Yang kita itu benar-benar hebat, 0 pembahasan melahirkan. Ya, jadi diulang lagi 3 bagian nubuat pertama ayat 12 hingga 17. Sekarang yang kedua 18 sampai 24. Lalu di dalamnya ada bagian-bagian lagi. Ayat 18 sampai 20. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Ayat 21 hingga 24. Kekuasaan Allah telah disampaikan sejak permulaan. Ia membuat para pangeran tak berdaya dan membuat para pemimpin tak berguna. Sekarang bagian ketiga. Cuma 3 berarti Maria. Bagian ketiga ayat 25 sampai 31. Diulangi pertama ayat 12 sampai 17, kedua 18 sampai 24, ketiga 25 hingga 31. Terdiri dari 3 bagian kecil lagi.